Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru dan para pembelajar sekalian, berikut adalah SKP Guru tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 ya. Langsung saja di dalam penggunaan aplikasi ini kita akan memulai dengan mengisi data identitas ya. Ini ada data identitas PNS yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Ada nama, NIP, pangkat, dan golongan ya. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian pangkat dan golongan ini khusus bagi PNS yang dinilai gunakan drop down ya. Gunakan drop down semacam ini ya. Kemudian ada jabatan, kemudian ada unit kerja ya. Semuanya saya kira ini jelas ya, tidak ada masalah. Kita lanjutkan pada langkah yang pertama, yakni membuat rencana SKP ya. Ini adalah rencana SKP, terdiri dari nomor, kemudian rencana kinerja atasan, rencana kinerja, ada aspek, ada indikator kinerja individu atau yang biasa disingkat IKI ya. Kemudian ada target ya. Ini ada kinerja utama, nanti ada kinerja tambahan ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini rencana ini dibuat oleh PNS yang bersangkutan ya. Misalkan di sini ada rencana kerja tersusunnya perencanaan program pembelajaran sesuai kurikulum madrasah. Aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian ini ada deskripsi IKI atau indikator kinerja individu. Nah, dalam menentukan target ini sebenarnya kan diisi secara manual di sini di kolom yang berwarna kuning ini ya. Di kolom yang berwarna kuning ini bisa kita tentukan ya. Misalkan ini masih kosong seperti ini ya. Kemudian misalkan jumlah laporan perangkat pembelajaran sesuai yang ditetapkan. Ini tentu tiap guru berbeda-beda ya. Disesuaikan dengan jumlah kelas dia mengajar dan lain sebagainya. Misalkan ini kita isi misalkan ya, mungkin ini nanti sekitar programnya mungkin 10 sampai 13 berkas misalkan. Kemudian ada target kualitas ya, presentasi tercapainya perencanaan pembelajaran secara efektif dan tuntas ya. Ini misalkan kita target 85% sampai 90% secara kualitas ya. Kemudian ini nanti waktu misalkan ya, ketepatan waktu berapa bulan ini diselesaikan ya. Misalkan ini sekitar 8 sampai 10 bulan ya. Ini adalah SKP 1 tahun, tidak per semester seperti tahun 2021 kemarin ya. Karena regulasinya sudah sama, yaitu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Ini nanti bisa diubah sesuai dengan kondisi guru masing-masing ya. Dari form ini nanti akan masuk ke sini secara otomatis ya. Bapak Ibu bisa menentukan sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Sampai nanti pada kinerja tambahan juga demikian ya. Kita isi sesuai kondisi masing-masing. Misalkan tugas tambahan ini melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi ya. Di sini ada drop down ya. Tugasnya dipilih apakah dia sebagai wakil kepala madrasah atau kepala perpustakaan atau sebagai kepala laboratorium, itu nanti dipilih di sini ya. Dengan menggunakan drop down ya. Kalau tidak punya tugas tambahan dikosongi ya. Kemudian melaksanakan pengembangan diri juga demikian ya. Ini misalkan terlaksananya keikutsertaan dalam diklat fungsional, ini juga ada pilihan ya, jam atau durasi bisa dilihat di sertifikat ya, ini berapa jam ya. Oke, ini beberapa hal tentang pengisian rencana SKP ya. Jadi saya ulangi lagi, nanti ngisi targetnya itu dari sini ya. Ini akan otomatis. Kenapa dibuat interval, tidak angka mutlak, misalkan 13, 10 itu namanya angka mutlak ya. Dibuat interval ini memang yang disarankan oleh Permenpan RB nomor 8 itu
agar penilaiannya lebih fleksibel atau lebih luas ya. Oke, selanjutnya setelah masuk rencana SKP, ini ada menu review dan keterkaitan SKP dengan AK. Ini sebenarnya nanti yang melakukan review dan melakukan validasi keterkaitan SKP dan AK ini sebenarnya dilakukan oleh tim penilai kinerja dalam suatu instansi. Itu pun kalau ada ya. Kalau tidak ada maka review SKP dan keterkaitan AK ini kita lewati saja ya biar cepat ya. Kemudian langsung saja masuk di penetapan SKP. Penetapan SKP ini formatnya tentu hasil dari perencanaan SKP yang ditetapkan ya. Ini secara otomatis tidak perlu diubah ya. Kemudian ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat penilai ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian baru nanti di akhir tahun, misalkan bulan Desember, kita akan dinilai sebagai guru, akan dinilai oleh pejabat penilai ya. Kita klik nanti di penilaian SKP ini. Oke, ini penilaian SKP. Bagaimana seorang penilai akan menilai SKP ini? Kita besarkan ya. Menilainya itu kan antara target dengan realisasi ya. Misalkan targetnya 10 sampai 13, kemudian data-data bukti fisik akan diobservasi atau divalidasi oleh penilai apakah betul jumlahnya antara 10 dengan 13 ya. Kalau misalkan si guru tadi itu berkasnya ada 10, misal kita tulis 10, ini bisa diubah ya. Ini bisa diubah oleh penilai. Jadi penilai nanti memberikan penilaian di realisasi itu pada kolom kuning ini ya. Misalkan 10 kita tulis 10 semacam ini ya. Kemudian targetnya secara kualitas ya. Secara kualitas bukti fisik itu nilainya berapa ya. Misalkan nilainya 86 ya. Kemudian ketepatan waktu dalam pembuatan perencanaan misalkan di sini atau program misalkan 9 bulan sudah selesai, kita tulis 9 bulan ya. Kemudian bagaimana dengan adanya capaian IKI atau keterangan capaian IKI di sini ya. Ini nilainya adalah 100% dan baik. Maksudnya apa? Kalau realisasi nilainya masih dalam level interval 10 sampai 13, maka di sini akan bernilai baik ya. Begitu juga dengan ini. Bagaimana kalau kuantitasnya nilainya lebih dari target, misalkan ternyata dia bisa mengumpulkan 14 berkas ya, maka nilainya sangat baik ya. Tapi kalau dia bukti fisiknya itu di bawah interval target, misalkan 9 ya, targetnya tadi kan 10 sampai 13, ternyata berkasnya hanya 9, maka nilainya akan cukup seperti ini. Itu juga berlaku pada penilaian kuantitas ya. Kuantitas misalkan kalau ini 85 ke bawah, misalkan 84 gitu ya, maka nilainya cukup ya. Kalau di dalam interval 85 sampai 90, misalkan saya tulis 87, maka nilainya baik ya. Kecuali pada penilaian waktu. Ini waktu ya. Waktu itu logikanya terbalik dengan kuantitas dan kualitas. Kalau tugas itu diselesaikan dalam waktu di bawah interval, misalkan ini intervalnya 8 sampai 10 target ini ya. Kalau dia bisa menyelesaikan 7 bulan, itu kan berarti lebih cepat dari interval. Maka justru nilainya sangat baik ya. Kalau dia di atasnya interval ini misalkan 11 bulan, maka justru nilainya cukup ya. Tapi kalau di dalam interval 8 sampai 10, misalkan saya tulis 9 ya, maka akan bernilai baik ya. Ini cukup, baik, maka nanti pada kategori akan keluar nilai baik ya. Itu aturannya semacam itu. Baik itu dapat nilai 100 ya. Dapat nilai 100 ya.
Kesimpulannya nanti karena pendekatannya direct, nilai akhirnya 100 ya. Misalkan ini lagi baik, maka kesimpulannya baik. Kita simpulkan nanti, kita simulasikan. Misalkan ini di atas target, misalkan 241. 200 berapa? 240 misalkan kita buat baik. Kemudian yang ini kita buat 96 kan di atas interval. Kemudian ini kita buat sangat baik. Kalau waktu sangat baik malah di bawah interval. Misalkan kita buat 7 ya. Maka ini ada kesimpulan baik, sangat baik, sangat baik. Nanti kategori akhirnya adalah sangat baik. Sangat baik itu nilainya 120 ya. Jadi nanti kalau ingin menurunkan atau meningkatkan nilai, caranya begitu ya. Misalkan saya simulasikan yang ketiga ini nilai yang ketiga. Misalkan yang pertama ini nilainya 5 ya. 5 tentu saja cukup, sedangkan ini di bawah interval misalkan 80 juga cukup ya. Kemudian ini 10 baik, cukup baik, maka kesimpulannya adalah cukup itu nilainya 80 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti perlu diketahui, kadang-kadang kita dalam penilaian SKP itu kadang ya ini nilainya kok terlalu rendah ya, maka harus saya naikkan. Cara menaikkannya itu begitu, lihat di kesimpulan akhir ya, lihat di kesimpulan akhir. Misalkan saya ulangi lagi supaya ini bisa naik, bagaimana ini cukup baik, maka ini harus saya buat menjadi nilai baik ya. Misalkan ini 85 95, kita pakai angka 96 ya. Kalau ini baik, sangat baik, cukup, maka kesimpulannya baik, nilainya berubah jadi 100 ya. Itu nanti cara menaikkan atau menurunkan nilai itu dilihat pada kategori akhir ini ya. Merupakan kesimpulan dari 3 kriteria predikat ini ya. Ini di dalam memberikan penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai ya. Ini masalah penilaian. Nanti setelah penilaian akan dihasilkan nilai ya, nilai SKP ya, jumlah skor tertimbang ya. Kemudian ini ada jumlah skor tertimbang kinerja tambahan. Jadi ini nanti ditambahkan ke sini nilainya adalah 104,74 loh. Yang jadi pertanyaan, nilainya kok di atas 100? Iya, untuk SKP 2022 itu nilai maksimal adalah 120 ya, 120 ya. Oke, ini adalah tentang penilaian SKP yang dilakukan di akhir tahun yang nanti di print, yang ditandatangani pejabat penilai dan pejabat atasan atau pejabat yang ini adalah pegawai negerinya, ini adalah pejabat penilainya, nanti ditandatangani penilaian ini ya. Oke, nilai SKP sudah kita dapat ya. Kemudian untuk menilai prestasi kerja pegawai itu kan, penilaian prestasi pegawai itu selain nilai SKP, kita juga nanti memerlukan nilai perilaku kerja ya. Oke, kita lanjutkan kepada bagian yang sebelah kanan. Ini adalah tentang perilaku kerja, nilai perilaku kerja. Baik, kita lanjutkan. Kita akan melakukan penilaian perilaku kerja ya, dengan memanfaatkan instrumen yang ada di sini ya. Ini penilaian-penilaian ini, indikator-indikatornya sudah ada di Permenpan RB nomor 8 ya. Yang perlu kita perhatikan adalah pojok sebelah kanan ini ya. Kalau di kolom kuning ini tertulis madya, maka kita pilih yang madya. Ini ada 4 pilihan. Pertama, muda, madya, utama, tergantung golongan atau pangkat golongan PNS yang dinilai ya. Kalau sekali lagi, kalau ini madya, langsung kita klik yang madya di sebelah sini. Oke. Kemudian kita melakukan penilaian. Ini ada orientasi pelayanan, ada komitmen, ada perilaku kerja, inisiatif kerja, kemudian ada kerjasama dan kepemimpinan. Untuk kepemimpinan ini, untuk guru
tidak perlu diisi atau dikosongi ya. Kepemimpinan itu hanya untuk pejabat kepala, misalkan kepala Kemenak atau kepala sekolah madrasah, baru nanti diisi kepemimpinan ya. Untuk guru kosong ya. Langsung kita akan melakukan identifikasi dan penilaian. Seorang penilai akan melihat indikator ini. Kalau memang ASN itu mencerminkan perilaku ini, misalkan nomor 1 ya, betul-betul mencerminkan dari perilaku ASN itu, maka kita klik iya ya. Misalkan ini juga iya, ini iya, misalkan nilainya bertambah. Kemudian kita baca ini, misalkan ini hanya simulasi ya, kita klik iya. Kemudian ini kok tidak mencerminkan, kita klik tidak. Kemudian kalau ini tidak, maka di bawahnya diklik tidak diujikan ya. Begitu cara memberikan penilaiannya. Kita lengkapi di sini ya. Misalkan ini iya, kemudian iya, misalkan begini. Kemudian misalkan ini iya, kemudian iya, kemudian ini kita tulis tidak misalkan. Yang bawah misalkan kita klik iya, kemudian tidak. Oke, bawahnya kita pilih tidak diujikan. Begitu cara menilainya ya. Untuk yang bawah ini sudah saya nilai biar mempercepat tutorial ini ya. Nanti untuk yang orientasi pelayanan ini nanti dapat nilai 109 misalkan ya. Kemudian setelah kita melakukan penilaian, kita lihat hasil nilainya. Ini adalah hasil nilainya ya. Nilai perilaku kerja ini juga nanti biasanya akan di entry di Simpek ya, ya. Kemudian setelah kita melakukan penilaian dan mendapatkan nilai perilaku kerja, kemudian di SKP 2022 itu ada istilah ide baru ya. Ide baru itu bisa diajukan individu atau kelompok ya. Ide baru itu sesuatu yang bersifat inovatif ya, yang sangat bermanfaat dan pelaksanaannya bisa dibiayai ya. Ini akan dinilai oleh tim penilai kinerja suatu instansi ya, kalau ada ya. Kemudian dilihat dulu, diidentifikasi nanti nilainya berapa. Kalau ide baru itu manfaatnya pada lingkup tim kerja, nilainya 2. Kalau misalkan pada unit kerja, manfaatnya nilainya 3. Kalau pada skop misalkan di sini instansi atau daerah nilainya 4. Kalau skopnya nasional, manfaatnya nilainya 5. Kalau setelah dinilai inovasinya, ide barunya itu tidak ada manfaat, maka nilainya 0 ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada ide baru, kita klik yang paling bawah, 0, tidak ada nilai ya. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke BPK ya. Sudah diperoleh namanya nilai SKP, kemudian nilai perilaku kerja ya. BPK itu kan hasil akumulasi dari nilai SKP dan nilai perilaku ya. Kemudian didapatkan hasil dari perhitungan SKP 70% dan perilaku kerja 30%, maka dihasilkan 107,00 ya. Kenapa nilai perilaku kerja kok 30% tidak 60%? Karena dalam penilaian ini tidak melibatkan penilaian teman sejawat atau penilaian bawahan ya, sehingga proporsinya 30% pada perilaku kerja. Akan tetapi kalau di suatu instansi itu sudah diberlakukan penilaian kerja yang melibatkan selain penilai itu mitra kerja dan bawahan, maka nanti bobot perilaku kerja ini tidak 30% tapi 40%. Jadi nanti 60% nilai SKP, 40% nilai perilaku kerja. Itu kalau perilaku kerjanya itu melibatkan penilaian rekan kerja dan bawahan ya. Sementara ini karena itu tidak ada, maka proporsinya 70 SKP, 30 nilai perilaku kerja. Kemudian ada nggak ide baru? Ternyata ide barunya nggak ada, sehingga nilainya tetap ya 107,00. Kalau ada ide baru nanti nilainya ditambahkan di sini. Oke. Itu ya, selesai tentang prestasi kerja. Kemudian ada laporan ya, laporan dokumen penilaian kerja untuk 1 tahun ya.
1 Januari sampai 30 Desember 2022. Ini ada pegawai yang dinilai, ini ada pejabat penilai, ada atasan pejabat penilai, kemudian ada penilaian nilai SKP, nilai perilaku kerja, ide baru, nilai kerja pegawai, predikat baik. Karena predikatnya baik, sedang dia golongan 4A, maka angka kredit yang diperoleh 27,75 untuk 1 tahun ya. Kemudian ini ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan, kemudian penilai kinerja dan atasan pejabat penilai. Ini terakhir ya, bisa dicetak dan print ya. Demikian ulasan-ulasan kita tentang penggunaan aplikasi SKP Guru 2022 yang saya kembangkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.